وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قال وقال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال المصطفى Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki sambil nenggon apapun semacam ini. Sambil nenggon. Undangannya 100 yang tekan lebih. 100 berapa? Ngendikanipun Kanjeng Nabi. Bijeng niki enten tiyang nika tidak akan menyesal seorang ahli surga. Jadi wong ahli surga ini boten bakal menyesal kecuali waktu nalika ten dunya nika terlewat tanpa berzikir kepada Allah. Jadi bijing niku ten surga niki boten enten menyesal. Cuma enten setunggal dia ngopo ya kok aku ora berzikir kepada amalan dzikir menika benten dengan amalan selain dzikir. Kados poso menika enten batas dimulai waktu, ada batas akhir waktu. Dan kapannya pun enten. Begitupun sholat. Niku perintah waktunya kapan, jumlah kapan, berapa, terus dilaksanakan di mana itu ada. Tapi nek berzikir kepada Allah ini lain. Amalan yang paling beda. Dalam kondisi napa mawon kula panjenengan saged berzikir. Kecuali di dalam kamar mandi. Itu pun boleh berzikir dengan syarat tidak disuarakan. Terus kula panjenengan mriku ten sabin angsal berzikir boten angsal ten pasar asal zikir boten ketika mlampah mungkin bakda subuh mlampah kali garwanipun asal zikir boten tapi nek mlampah karo salat angsal boten ning sawah karo salat angsal boten macul karo salat boten saged boten nek macul kali zikir, pek lombok kali zikir, semua bisa. Cuma kadang tiang nika, napa nggih? Nek antara nyanyi karo zikir niku artine atine dereng enten kaagungan Gusti Allah, gampang nyanyi napa gampang zikir. Apa mulai lagi viral ngeten niku. Enten bapak-bapak nek saged niki ibu-ibu, bapak-bapak saged diamalke. Ketika Kanjeng Nabi khafifatani fil lisan. Ringan. Jadi dua perkara menika ringan di lidah. Sakilataini fil mizan dan berat di dalam timbangan. Habibatani lirrahman dan dicintai Allah Zat yang Maha Kasih Sayang. Napa menika subhanallah wa bihamdi subhanallah bihamdi. Saged boten, Pak? Ibu-ibu saged boten kali mlampah-mlampah niki. Begitu besarnya nilai zikir dan mudahnya mengucapkan, Pak. Maka nanti ahli surga itu nyesel. Lalu aku karo zikir wis saged. Kenapa kok riyen aku nalika ning alam dunya kok ora berzikir pas mlaku? Pas aku mapan turu kok ora berzikir kepada Allah.
Lho panjenengan menika nek ajeng sare kok berzikir kepada Allah, bar sare niku dipundhut kali Gusti Allah. Karena ngendikane Gusti Allah kok dibuka. Wonten surat Az-Zumar part 2. Surat keempat 39. Kadang dua ini sare nek tidur niku nggih rada wedi. Boten sasare. Maksudnya ningali niki ayat niki lho. Kalau boten salah Pak. Al-Quran Surat Az-Zumar Surat 39 ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahannya. Sekedar. Berkesusu ini. Ibu sampun. Allah dawuh. Allah menggenggam, memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika tidur. Jadi ketika tidur niku nyawa kula panjenengan iki dicekel kali Gusti Allah. Set ngene. Jadi memang dipegang, diambil nyawa itu. Nah terus dia menahan nyawa dan telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Enten tiang niko ketika sare niko nyawa niki dipegang oleh Allah, tapi boten dibalik nih. Berarti nih boten dibalik alias apa? Tidur bablas mati. Maksudnya apa niki? Kula panjenengan niku nek pas makluk ngeten niku dipegang karo Gusti Allah. Lah antara balik napa mboten niki ditanganipun Gusti. Awake dhewe mboten enten menang. Sesuk ya, besok nek bar tangi turu tak harapke gaweane. Ya nek dibaliki nyawane. Nek mboten terus kula panjenengan maka kenapa kok dalam kalimat niku Nabi itu ketika ditanya berapa lama Ashabul Kahfi itu tidur, Nabi itu nanti kok sesuk tak jawab, Maka ternyata apa? 3 hari ini ku boten enten wahyu yang turun ketika apa? Niki untuk menjawab niki. Maka oleh Allah tegur dalam surat Al-Kahfi, kalau kamu itu ingin melakukan sesuatu janjian dengan orang dan sebagainya, maka ucapkanlah insya Allah. Nek Allah menghendaki. Nek awake dhewe sare bar kuwi mboten dibalike nyawane kan ra iso sesuk ra iso medhok. Lah enten tiyang nika sare nyawane dibaliki melih, akhire iso bangun tidur. Maka ketika doa menika sing bener sing pundi, Pak? Allahumma bismika Allahumma ahya atau balik, Pak? Balik. Balik. Nek riwayat Bukhari niku, Pak. Niki ibu niku doane bismika Allahumma amutu wa ahya. Niku doane niku malah sing hati sing sahih. Terus nek doa niku nggih asal. Ya Allah, Engkaulah yang mematikan aku dan yang akan menghidupkan aku. Kemudian
Kampung Ngilo, Pak. Ngilo kan ler di pulau. Kemarin itu Lebaran, mboten salah angsal 3 dinten, hari ketiga Lebaran. Wis silaturahmi gone tangga-tangga sampun, gone sedulur sampun, gone iki kan asline wong Pajengan iki kok. Ten Pajengan mriku dipun rampung. Akhire mulih ten Ngilo niku jam 11 niku mandi. Siram bar niku akhire turu. Turu niku. Wayah dhuwur niku ajeng digugah bojone. Niku pun mboten saged. Akhirnya digawe rumah sakit, tapi enten mantri niku pun didugake niki jane wis mati ngoten. Cuma ben keluargane wong mati dadakan kok yo kuwatir ora percaya nek iki jan apa jan urip apa mati ngoten lho. Akhire digawe rumah sakit. Sing menentukan mati niku di rumah sakit. Padahal mantri ini sing ngendika niki jane pas digugah niku wis mati. Maka kembali wonten ayat menika wonten Az-Zumar 42, Allah menggenggam atau memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia Allah tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya alias tidur bablas mati, dan dia telah melepaskan nyawa yang lain sampai waktu ditentukan, diberikan umur lagi, diberikan kesempatan untuk hidup lagi. Maka ibu, bapak-bapak, ketika mau tidur ini adalah biasa Nabi ini ngerti. Innamal ahmalu bi khawatimi. Jadi amal itu gumantung di akhir-akhir hidupnya. Dan pun nanti diajari ini doa nih kok, husnul khatimah nih kok. Allahumma ja'al khaira. Kenapa pun lali? Ya, lali itu betul diamali berarti. Coba ibu kalau tidak lo tak merumah nih. Tunggal kali 3. Allahumma ja'al khaira. Kok mejen terusan? Bapak-bapak kesekali modan maupun lali. Coba ini nganu ya Pak Nek. Kalau ada di amal aja. Kita perlu tambah doa. Dan sing riyen lali ya sing tambah doa. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayami yauma al-qaka fi. Catatane tesih ngapot pun ilang. Lah nyun ngapunten nggih, benjing minggu napa anu iki dalam 1 minggu ngapal nggih. Iki doa husnul khotimah. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur ada pada akhirnya. Wa khaira amali, dan sebaik-baik amal pada penutupnya. Dan sebaik-baik hari adalah hari ketika berjumpa dengan Engkau ya Allah. Tuh ini doanya biar Pak. Mosok ora pengen ngapal deh. Doanya apa lah bener rumah nama apa mboten iki. Niki nggih. Lah pada saat mau tidur Pak, niki juga penentu. Maka Nabi niku nek ajeng sare, niku persiapan ajeng sare niku suwe banget. Nek kula panjenengan ajeng sare niku cepet-cepet nonton Pak. Wonten dosa ngeten. Bapak-bapak ibu nek ajeng sare niku langsung dosa napa ngangge adat-adat mboten. Nah, iki rasa kokean penjelasan materi-materi ini. Tadi kula jelaskan tentang adat ini. Amargi napa? Tidur menika nek boten ngagem adat, maka waktu niku lewat tanpa ada amal. Tapi nek kula panjenengan pakai adat tidur, Pak, pakai adat tidur, senajan adat tidur niku hanya sebentar. Mungkin 5 menit lah, suwe-suwene. Tapi 5 menit niki menjadikan sare kula panjenengan terhitung ibadah.
Nah, sare niku sakniki sedinten ping pinten, Pak? Dalu 4 jam 5 jam gitu. Nek bocah-bocah itu bisa 8 jam. Nek saya itu paling tidur paling 2 atau 3 jam selama malam. Sedih banget itu. Mau dalu saya tidur itu jam 1:30. Bangun subuh. Nanti berapa jam? Dan ini bapak-bapak, ini nyunya pun ini kan saya ngaji rata-rata kan kasepuan, gitu. Rasa kekan ilmu saya ngape enten nggak? Nek sakit ilmu sing langsung iso di amale karena ilmu itu adalah untuk diamalkan. Jadi kakek penjelasan sing dari. Jadi bapak-bapak yang amalnya ada tidurnya tadi buat itu bisa kalaupun saya. Sak nyonya punten sak ngorok-ngoroke terhitung ngibadah. Sak ngilere sak napone terhitung ibadah. Sepindah bapak-bapak nek ajeng sakit. Pastikan kula panjenengan dalam keadaan bersuci. Nek kuadane semua antuk ngono iku yo apa meneh kantuk bar ku mipis. Wah, arep napa? Wudu niku wah buate rame ta. Aku napa enteng jenengan? Buat. Tapi nek kadang bayangke niku, kadang kula nggih napa nyemangati pribadi. Nek wudu iki jane pirang menit. Wudu iki jane pirang menit. Nek ora ono 5 menit, 5 menit meneh, sak menit bumbuan. Baru kuwi wis mosok kowe iki mau sak menit ra gelem baru kuwi ning ngendikane Kanjeng Nabi, siapa yang tidur dalam keadaan suci maka dia terus-menerus dalam keadaan didoakan para malaikat. Lho panjenengan nek asare pengin didongake malaikat mboten? Ning syaratnya apa? Nomor kali, ini ajeng komplit napa resah komplit? Ada video ini. Nah ini komplit dijamalke iki. Bapak-bapak nek pun lajeng wudu saged bapak-bapak 2 rakaat salat sunah, salat tobat. Nah, jadi ajeng sare itu njaluk ngapura Gusti Allah dengan salat. Diniate niku. Loro niki. Nomor 3 niku nek kula panjenengan ajeng sare 2 perkara paling ini. Maoso surat ayat kursi. Barang siapa di dalam rumah dibacakan surat ayat kursi selama 3 hari berturut-turut, setan tidak akan masuk ke dalam rumah. Kadang kula iki enten tiap niku laporan kali Pak, niku kelangan duit bae Pak. Kelangan duit lagi enten. Ada tuyul kok. Maca ayat kursi. Nek masalah kaya ngene iki le maca aja ping pisan. Sedina ping 100. Mergane napa? Nek awake dhewe niku karo sahabat beda. Nek sahabat iki begitu maca niku kekuatan macane kusuke niku nggih kusuk sahabat dibanding awake dhewe. Nek cara awake dhewe obate niku nek sahabat pisan ngombe upil cukup. Iki awake dhewe berulang-ulang. Kalau nanti buktikan, istri saya sih buktikan. Jadi memang dipesan sama ibu saya. Ada kejadian-kejadian yang aneh di rumah saya itu waktu saya pas awal-awal nikah. Jadi ini memang aneh sing barang rakyat tapi seneng kali bojo kula itu. Senengane orang seneng godoni itu lho. Waktu itu kan istri saya itu saya punya bayi masih kecil, belum iso berangkat. Kaji napa niku? Bolak-balik kan. Nah niki dikeloni teng pojok. Tembok, jadi posisinya ini tembok duduk, lengeloni ini posisinya. Jam 1, jam 2 itu biasanya mesti saya nggak di rumah itu. Itu ngerti-ngerti bayi ini itu udah sering lawangnya tadi. Pindahnya tadi, ngerti-ngerti pindahnya tadi. Pernah kadang itu, apa? Di panen ini pun cilik. Nanti bangun tidur itu ngerti-ngerti, terus ganti mujur. Nah, waktu itu saya pernah mengalami 1 kali. Waktu itu bayi tak terkait pijet dan butinya dan itu. Saya ngerti sama ibu. Waktu itu ada ibu yang sudah pijet, kalau antri.
istri saya itu salaman kali sini Ibu Hatri. Anehnya salaman kok gitu. Setelah itu selesai, ya istri saya selesai tak terkait pasar waktu itu belum. Pas dikudit nih, mana kunci motor itu? Gua mau kunci motor pak, kunci motor sofa, aku enggak gitu nggak gas itu. Sampai rumah tak perhatikan, motor aku udah disusuki, Suzuki kok motor ini? Kan ada tulisannya biasanya kok, Suzuki. Kunci sofa itu jenah itu kunci motor momah itu loh. Saya tak pikir-pikir, akhirnya apa? Balik, mungkin dengan Mbak Dukun kayaknya. Lah saya nih Mbak Dukun ganti dino nih, Mbak Dukun gedruk-gedruk. Walah mas ini ono iki geger bae sing pijet iki kelangan kunci. Boleh ini tak ketemu. Itu ketika saya istri saya itu. Waktu itu pernah. Jadi pas berias itu anting-anting hilang siji. Anting-anting itu hilang siji. Baru itu anting-anting hilang siji. Terus is biasa kita bilang sudah itu muncul boleh. Ganti dino nek nilo itu enak mana Pak? Enak mana gitu. Jadi senengannya seperti itu. Saya itu matur sama Ustaz, jadi mana ya? Itu akhirnya ya udah kamu istri saya, kamu suruh baca ayat kursi setiap hari 100 kali. Baca 100 kali, baca. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada lagi. Udah pas waktu saya punya anak pertama. Maka ketika ibu mau bapak-bapak mau sare dan sebagainya. Nek dia masuk dulu kan, nek ayat kursi kan apa sedanten tadi? Ora apa dapaten kan. Yang kedua, nek saged maos 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dari amanah Rasulullah itu. Saged apa mboten niku? Itu kan biasanya itu kayak pun lazim. Ketika nek Kanjeng Nabi ayat 2 ayat Al-Baqarah niki nek dibaca niki akan mencukupi. Maka ulama ini nafsir tentang hadis ini mencukupi apa? Andai kata tiang niku mboten bangun tahajud, maka dengan 2 ayat ini sudah mencukupi pahalanya. Oh niki. Ini Kanjeng Sare. Siji napa wau? Wudu. Nomor kali napa? Salat. Terus napa? Baca ayat kursi. Terus 2 ayat terakhir. Terus kalau panjenengan nek pas sare, iki pas sare, niki maos namanya nek nggon hadis niku judule Dzikir Fatimah. Dzikir Fatimah. Karena riwayat asbabul apa niku urutnya hadis niku karena Siti Fatimah niki mengadu kepada Nabi karena beratnya apa gawean rumah itu maksud kesel awake itu. Waktu itu Nabi angsal rampasan perang termasuk tawanan-tawanan budak-budak itu. Maka pengen jalur budak siji napa loro untuk membantu. Maka Nabi niki mementingkan umatnya ketimbang keluarganya. Maka budak-budak perang ini diberikan kepada sahabat-sahabat. Niki Siti Fatimah ya nembung ya isin gitu. Ganti dinane Kanjeng Nabi ini silaturahmi dan dalipun Siti Fatimah. Maka ditanya, ini jenenge apa? Kalau isin kan juga, jadi pengen tinggi. Nah, dia meneh. Aku tidak tega meninggalkan ahli sufah dalam keadaan kelaparan dan keadaan miskin. Maka aku dahulukan harta rampasan yang datang ini memberikan kepada ahli sufah. Maka Nabi saat itu memberikan, maka aku akan berikan kepada kamu dan itu lebih baik daripada apa yang kamu minta kepadaku, yaitu seorang pembantu. Napa niku? Bacalah yaitu subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali atau 34. Kalau 33 nanti ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Maka iki ulama jelaskan ini kalih dipijet-pijet ning awake, Pak. Dikir niki. Dipijet-pijet teng awake iki mungkin dados apa?
Niki dengan amal niki awak mungkin setelah sare insyaallah niki seger, Pak. Nah, nanti niki juga ya zikir fati. Terus kalau panjenengan nek ajeng sare niki sunahnya niku miring kanan, Pak. Nah, miring kanan. Mana tidurnya sama istri ya niku kudu rela siji karena nek miring kanan niku bojone sing wedok kekungkuran. Diungkuri seneng banget ibu diungkuri nek sare. Tapi ini sunah, ini nyuwun ngapunten iki diungkuri. Nek ibu ya akhirnya kaya gereh iku akhirnya. Jejer. Nah ini menurut ini Dokter Yusuf nih, ketika tiang niku sarene itu tidur miring ke kanan, posisi jantung itu berada di mana? Ini posisinya di atas. Nah jantung ini fungsinya untuk memompa darah. Nanti di nopo dari ginjal bodoh dari Pak Dokter. Nggih Pak Dokter. Dimompa darah ini. Ini memompa kencang. Ini darah ini bisa mengalir membersihkan ini ke seluruh tubuh. Maka ketika dokter-dokter sing ahli itu tidur cara Nabi miring kanan niku tidur yang berkualitas. Ampun tidurnya mengkurang. Bapak-bapak ibu-ibu senengane mengkurang mboten? Mengkurang. Iki enek sing nyritake Abu Jahal niku jane didongake karo Kanjeng Nabi oleh hidayah. Pas malam niku didongake ning Nabi ngendika kuwatalah Islam antara Abu Jahal Amr bin Hisam ini atau Umar bin Khattab. Lah dilalah niku critane liwat. Niku Amr bin Hisam niku Abu Jahal niku tidurnya mengkurang. Amr bin Khattab ini mboten mengkurang. Maka hidayah salah satu ngendikane antara budak-budak. Tapi nek mengkurang ini tidak. Kecuali nanti nek pun turu melintek kok bal-balan nopo-nopo akhirnya nopo sudah nggak tahu nggak sadar. Nah, ini bebas. Ini salah satu tidur dan oleh pahala. Dan yang dikatakan Kanjeng Nabi, siapa yang tidur dan niat untuk bangun sholat tahajud, kemudian tidurnya ini kantuknya menguasai tidurnya sampai dia nggak bangun tahajud. Karena awal tidur ini sudah niat tahajud, maka Allah tulis orang ini telah melaksanakan sholat tahajud. Jadi penting kalau panjenengan ajeng sare duwe niat napa sholat tahajud. Nek pun tangi ya tetap sholat tahajud, ora mutangi pindah ning jeding baru ki papan meleh. Jadi diusahake di sare bangun mungkin umum diusahake nggih sholat tahajud. Nah, ketika orang ini sholat tahajud, Pak, ya ini termasuk hebatnya di dalam sholat tahajud. Ini tandanya orang beriman, tandanya orang beriman. Wonten surat Al-Baqarah 165 berarti buka. Al-Baqarah 165 atau 265. Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 265. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Antara 165 waladina amanu asaddu billah. 165. Al-Baqarah surat kedua surat ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah
punika niku bahwa orang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah. Walladzina amanu asaddu hubbal lillah. Adapun orang-orang beriman niku amat sangat cinta kepada Allah. Jadi gandeng jenenge dengan tentang husnul khotimah. Jadi wong mati niku. Wong mati adalah apa Pak? Wong mati itu apa Pak? Apakah yang namanya orang mati itu apa? Apa Pak? Pak Ramli. Orang mati adalah Berpisahnya jasad. tapi nek tiang niku ngumum kita masjid. Enten tiang pisah nyawa ning jasadnya to. Meninggal. Telah meninggal dunia. Ada kalimat yang lain apa? Sampun sedo nggih. Enten kalimat malih. Wonten sowan ke apa? Nggih, sampun sowan marang Gusti Allah. Nggih. Kalimat yang kedua, sampun tilar Dunia. meninggalkan dunia sowan kepada Allah. Iki kula jelasin iki bapak-bapak ampun ngantuk nggih. Iki nek iki bapak-bapak paham niki judule ben awake dhewe niki sesuk mati ning husnul khotimah. Amin. Lah wong mati niku niki sowan Gusti Allah meninggalkan dunia. Niki lho. Lah wong iman niku nek ayat niki amat sangat cinta kepada Allah. Nek wong iman niku amat sangat cinta kepada Allah, ditareni pengen jumpa karo Gusti Allah, seneng napa mboten? Alias nek datang kematian seneng napa mboten? Sakniki nek awake dhewe datang kematian dumungke ngeten. Alah corona yo dinira-nira kok. Diboten? Yang ngaku itu lho, nek riyen sahabat Nabi niku Khalid bin Walid niku nate nggawa pasukan musuh kalih Kisra. Pasukan Romawi. Khalid bin Walid niki ngirim surat kepada panglima perangi kafir niki. Isine niki jitukum biqaumin. Aku mengirim kepada kamu satu kaum yang mana yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Sing pasukanku iki tresno mati kaya dene awakmu tresno urip. Dadi sahabat ini perang niku sing digoleki mati kok. Nek awake dhewe perang niku sing kira-kira sing digoleki apa? Urip to niku. Menang to niku. Nek sahabat sing digoleki syahid coba. Kematian datang niku seneng kok. Sahabat niki, sahabat Ali radhiyallahu anhu niku meninggalkan dibunuh. Niku dalam riwayat boten nglawan. Kenapa? Ketika malam hari beliau itu mimpi berjumpa Nabi. Pas siang niku dia dalam kondisi berpuasa. Niku tidur ketemu Nabi. Kamu ingin menang dengan orang kafir atau ingin berbuka denganku? Maka sahabat Ali milih apa? Pengen berbuka dengan Kanjeng alias apa? Mati. Awake dhewe niku lho, Pak. Niki nek awake dhewe niku. Ayat niki kan awake dhewe kan kadang ngaku-ngaku wong beriman lho. Nggih to, aku kan wong beriman. Wong beriman niki cirine napa? Mencintai Allah. Jadi nek wong niku mencintai Allah, mudah matine napa angel matine? Tapi nek wong niku ora cinta Allah, cintane kepada dunia. Ya ngapunten, nek cintane kepada dunia, dhewe tresno karo dunia, pengen akhirnya dipaksa kon pisah karo dunia. Gelem apa mboten? Abot napa angel? Angel ya abot. Kecintaan kepada dunia niku melekat, akhirnya datang kematian angel karena ruhnya itu seneng karo
Nek wong niku rohnya niki seneng karo Gusti Allah, seneng karo akhirat, datang kematian, seneng apa mboten? Maka Nabi ini barang siapa yang digembirakan dengan kematian, maka dia akan menjumpai Allah dalam kondisi berbahagia. Dan sebaliknya, barang siapa yang dibencikan dengan kematian, maka Allah juga tidak ingin jumpa dengan dia. Siti Aisyah ini tak ngedo Kanjeng Nabi, saben wong iki wedi mati. Saben wong napa? Wedi mati. Maka Nabi jelaske, ya awake dhewe wedi mati gitu. Ning Nabi ini jelas, orang ngono kuwi maksudnya. Jadi benjing niku nek kula panjenengan iki wong iman, Pak. Wong iman tenanan, amale api, kok yakin Gusti Allah ya api. Ketika datang kematian, maka ditengok dilihatkan amal-amal apike sing wis dilakoni ning dunya lan ditinggalke bagaimana Allah akan menyambutkan dan akan dilihatkan surganipun Gusti Allah. Niku dereng mati lho, Pak. Jadi pun ajeng mati niku didelokke ngeten niku. Maka dia bergembira berjumpa dengan Allah. Tapi nek wong niku mboten iman, amale elek, sing ditinggalke napa? Yo amal-amal keburukane dan apa yang akan didapat adabe Gusti Allah. Maka dia tidak suka berjumpa dengan Allah. Dan awake dhewe niku amale bedina ditelateni amal itu. Tuhane iki pun istiqomah derek tuhanipun. Rakaat nopo ping 4, nopo ping 6, monggo. Maksimal ping 12. Salat rawatibipun. Ini dijogo. Semua dijaga, termasuk akhlaknya. Nah, ini akhlak ini yang sesungguhnya derajat yang paling tinggi. Nabi itu jawab mengendikake orang yang punya akhlak yang baik, dia akan mendapatkan derajat makom qaimin shaimin. Napa niku orang yang senantiasa sholat sepanjang malam dan senantiasa puasa sepanjang hari. Sinten niku wong sing gadah akhlak ingkang tinggi. Sahabat Hasan, sahabat Husain atau Hasan ini, cucu Kanjeng Nabi, itu menasihati ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau kamu ingin punya akhlak yang tinggi, jadikanlah setiap orang yang jumpa kepada kamu lebih tua, anggaplah dia orang tua kamu sendiri. Ribut Pak. Nah, awake dhewe iki perlu tiyang sepuh sing luwih sepuh. Ade nganggep iki bapakku. Meyakini iki bapakku. Kira-kira awake dhewe wani ribut. Perdikasan apa mboten? Nggih. Ketika kamu berjumpa dengan orang yang lebih muda kepada kamu, anggaplah dia ini adalah anakmu sendiri. Ketika ketemu bocah-bocah yang tadi, kita menyikapi latihan, kita anggap anak, ya senang gitu loh. Orang urusan anak mulia, nah itu. Maka nanti dengan di situ kita akan tumbuh akhlak. Ketika jumpa orang yang sebaya dengan kamu, anggaplah dia ini adalah saudara kandung kamu. Tapi punya akhlak. Itu nasihat sahabat Hasan ini kepada Umar bin Abdul Aziz, supaya punya akhlak yang tinggi. Nah, punya akhlak yang tinggi itu makomnya, derajatnya, pahalanya gede, Pak. Nabi ngendika sebaik-baik orang beriman di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi ngendika aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah ini bapak-bapak belum ada latihan punya akhlak yang tinggi. Jadi saya itu kadang ya berpikir, ya kemungkinan kenapa hari ini anak-anak muda jarang ke masjid, gitu.
Lagi kebar nama sepi. Nyok enek nyok rak gitu. Sing ora itu nyok oke. Kemungkinan ini orang-orang tua yang di masjid, orang yang di masjid ini tidak menganggap anak-anak muda ini sebagai anaknya sendiri. Menganggap itu anak orang lain itu urusanku. Nah coba bapak-bapak, ini orang-orang masjidan, setiap ketemu anak-anak yang lebih muda, anggaplah anak sendiri. Ketika kalau panjenengan punya sikap seperti itu, Pak, niku mungkin insya Allah kaya dene ono magnet tersendiri, orang itu akan mendekat dengan kita, akan mendekat dengan masjid. Tapi kalau hati kita ini sudah ada jarak, iki dudu anakku, iki dudu sapa-sapa, iki aku ora kenal, iki urusane wong liya, iki anake wong liya, aku ora ana kaitane apa-apa. Kira-kira beda ndak sikap batin ini, Pak? Tapi kalau kita menganggap setiap anak muda di kampung ini adalah seperti anak-anak saya sendiri. Sehingga ketika saya memanggil, ya kaya dene anakku dhewe. Ketika dia ada masalah, ya seperti saya ingin menyelesaikan masalah anak saya sendiri. Dan ini bapak-bapak kalau ahli masjid ini punya sifat seperti ini mungkin Gusti Allah akan datangkan. Karena nanti anak-anak pada akan senang. Karena apa? Jiwa, Pak. Jiwa, Pak. Ini anak itu jiwane pengen disayang apa pengen dimulyani, Pak? Tapi nek wong tua jiwane pengen apa? Dimulyani. Gitu. Jadi memang agama ini klop seperti itu. Wong tua itu senengnya dimulyani, nek bocah ini senengnya disayang. Itu memang pasti ngeten aja kualik sing bocah dimulyake, sing wong tua dilus-lus gundule ya. Kembali dan ayat ini. Dados kula panjenengan iki. Orang beriman itu asaddu billah. Amat sangat cinta kepada Allah. Terutama bapak-bapak. Griya niki masjid ini adalah rumahnya Allah. Nek kula panjenengan iki zaman nom-noman iki Pak Sobari daleme pergi. Bu Sobari ini daleme pundi? Ngemplak pundi? Ngemplak ngejas. Zaman mungkin bu pacaran bu boten niku selalu terngiang-ngiang kampung ngemplak ngejas. Seolah-olah sak ngemplak sak lemandi yo kampung iki yo ngemplak ngejas tok niku. Karena di situ ada kekasihnya. Itu sampai di dalam anu niku enten Laila Majnun, Pak. Laila Majnun itu wong lanang nyenengi jenenge Laila. Kuasa nyenengi iki sampai edan kaya wong edan itu. Maka ada orang itu menanyakan, ya si Laila Majnun. Kowe nek tak umpamake antara apa? Laila Majnun karo donya sak isine. Pamane tak kon milih sing ndi? Laila Majnun kon milih endi? Kowe milih donya sak isine utawa milih Laila Majnun? Jawabane pripun? Kuasa kecintaan kepada Laila Majnun. Laila Majnun ini ngomong apa? Istilahnya gedibal, tanah sing melekat diterumpai Laila Majnun lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Sampai seperti itu loh. Jadi akhirnya ini memang kisah Laila Majnun ini untuk istilahnya tuh nggambarke bagaimana kita kecintaan orang beriman kepada Allah. Jadi orang itu cinta kepada Allah siap mengorbankan kepada apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek wong niku cinta karena cinta mesti ada pengorbanan. Lha wong ngaku tresna karo Gusti Allah ora wani korban, maka cintanya dipertanyakan. Laila Majnun nate masuk kota Laila Majnun itu tembok-tembok di lorong-lorong kota niku diraba-raba kaya diambung-ambung. Ditampak ini apa to? Saya itu seperti ini karena di kota ini ada Laila kekasih. Suatu saat dia itu mulai bopong asu ini Pak, gudikan korangan, oke putune itu disayang
Bon. Ini ngopo ini? Maka Laila Majnun mengatakan, aku telah mendapati anjing ini duduk di depan rumahnya Laila. Oh, sampai ngono kuwi. Iki nek wong tresno karo Laila sampai ngono kuwi lho. Lah awake dhewe iki nek tresno karo Gusti Allah. Kira-kira karo masjid iki seneng napa mboten jan? Seneng napa mboten, Pak? Seneng. Lah kula panjenengan jane pun ahli masjid napa derek? Ojo ngaku-ngaku terserah Gusti Allah nek sadurunge ahli masjid. Maka ciri orang beriman itu, Pak. Ciri orang beriman. Ketika dengan Allahu Akbar, mesti jiwanya bergejolak. Bergejolak untuk apa? Menyambut panggilan sang kekasihnya. Pak Sobari dia di kanseni karek Bu Sobari. Mas esok anu nggih, aku dipethok nggih. Siap. Wah, itu. Oh siap pengen penting dilalah kok ora iso methok mbok ana urusan apa tabrakan karo apa urusan itu. Atine gejolak mboten. Waduh, iso angkat piye udah gelisah itu. Lah sama ketika ada panggilan adzan, panggilan Gusti Allah, kok ora iso nyastokke dawuh. Niki ciri orang beriman mesti ada kegelisahan. Lah ini bapak-bapak coba dirasake Pak. Sebelum kita nanti jumpa asli dengan Allah. Sehingga ketika kita ini ada harapan seperti ini Pak, senang dengan masjid, cinta dengan masjid, rumah adzan ke orang ngestoke dawuh Gusti Allah, atine rada susah. Dan ini tanda-tanda. Dan ini ngenten iki Pak, andai kata datang kematian. Jumpa dengan asli pemilik rumah ini kan Baitullah masjid ini. Maka hati ini akan senang jumpa dengan Allah. Maka mati yang mudah niku ngeten. Saat ini tiang itu tresna karo dunia, Pak. Rumah adzan Allahu Akbar. Kose-kose kok gage-gage. Kadang malah pradi estoke ning malah nelok wis ngadzan sapa wong tuwa ora jelas mangan. Wong cangkem ra enek. Dadi yo ora mangkat yo ora ngarah-ngarahke yo ora adan. Wis adan. Jadi kadang kenapa kok seperti ini? Kecintaan kepada dunia lebih kuat. Sehingga aras-arasan istoke dawuh Gusti Allah berat mendahulukan panggilan Allah. Ini wong tresna Gusti Allah, dunia itu bisa ditinggalkan sementara, bukan tidak mau dunia buatan. Tetapi dia meninggalkan dunia sementara untuk menyambut kekasihnya Allah. Ini ciri-ciri. Satu, senang datang ke masjid. Yang kedua tadi, yang ada tidur malam itu adalah Nabi ngendika ketika sepertiga akhir malam Allah itu turun di langit pertama. Turun di langit pertama, itu langit dunia. Disitulah dekat-dekatnya hamba dengan Allah. Pada saat itu tidak ada orang pada tidur, orang pada terlelap dan sebagainya. Dia bangun untuk berjumpa dengan kekasihnya. Wong nek pacaran niku pengine golek sing rame napa sing nggon sepi-sepi. Sepi-sepi. Nek wong iki tresna karo Gusti Allah, iki waktu-waktu sepi senang menghadap kepada Allah. Dia senang untuk sholat tahajud, senang untuk berzikir kepada Allah. Nanti nih malam-malam Pak mungkin sisipkan Pak 5 menit, 10 menit, seperempat jam untuk berzikir Pak. Dihadirkan, dirasake kehadiran Allah. Nah, nih. Mungkin kalau di jalan mungkin biasa lisannya iso Pak, tapi artinya kadang kurang connect Pak. Tapi nih malam itu memang ini aku tak nggo Gusti Allah, aku Gusti Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Atau tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Ya Allah, astagfirullah. Jadi kalau diri dengan Allah memang dikenal dengan hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Lah pas posisi inilah. Ini hati ini mulai ada getaran-getaran Gusti Allah. Kalimat-kalimat kula panjenengan wirid niki naik ke langit, Pak. Langit itu sampai dia ini berkeliling di arsy-Nya Allah.
berbunyi mendengung seperti dengungan lebah menyebut nama kula panjenengan niku diarsih Gusti Allah. Kalimat tasbih ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini naik. Nah. Yo Bapak, niki monggo sarang-sarang saya tidak tahu kematian datang pada saya semua di boten ngertos. Bapak-bapak di boten ngertos, ibu-ibu di boten ngertos. Jadi kula panjenengan setiap saat menyiapkan bagaimana kematian yang baik, tapi bukan istilahnya asal-asalan, tapi kita rencanakan, terutama di akhir-akhir malam atau di ketika mau sari, karena ketika tidur itu ini nyawa itu digenggam oleh Allah, ada yang ditahan sehingga dia mati, ada yang dikembalikan sampai waktu yang ditentukan kematian kapan. Jadi amal-amal ajeng sari ini nek saged dipun amalke. Minimal bapak-bapak wudu baca zikir Fatimah. Saged bapak-bapak pas sari ngeten iki mau 10 ya ayyuhal kafirun. Apa betul iki? Siapa ketika berbaring dia membaca surat Al-Kafirun itu, maka Allah akan kirim satu malaikat untuk membersamai dalam tidurnya. Ini dalam hadis seperti itu. Jadi kan sampai jam 2 kurang seperempat. Saat ini ditutup, enten pertanyaan betul tentang perihal tidur dan sebagainya. Dan kemudian ini pengawasan setiap minggu dapat 2 minggu sekali. Setiap malam Rabu. Jadi tiang kita nih. Bisa yang 12 Pak. 12 izin disake tambah loro Mau tambah lagi. ya ibu nggih maksudnya. Kita boleh jadi karena ini bapak-bapak saya itu kemarin ajeng bilang sama ini Pak Mubes ngomong pas Ramadan itu kan setiap malam setiap sore kan ada pengajian bapak-bapak kesepuh. Saya itu berpikir terus ini bapak-bapak semangat ngaji padahal beliau itu nek cara Melayu Pak, Melayu maraton wis ketok garis finish. Maksud itu umurnya nek entek itu. Bagaimana kalau yang bapak-bapak sepuh itu ditindaklanjuti ada pengajian mungkin minggu atau tapi nanti materi langsung bentuk amal mawon. Mungkin nek maca dulu ping 3 niku pahalane nopo langsung nanti bentuk amal. Nanti saya siap nanti isi nanti begini dan sebagainya dengan kita secara materi kita tata untuk khusus itu. Saya ada Ustadz Nur Kholis itu di mereka silaturahmi di pondok Sabila Rosat itu di Boyolali. Jadi putra Kiai Popongan itu damel pondok pesantren di menika kasepuhan. Itu kasepuhan. Kalau nanti ada namanya manasik akhirat. Jadi nopo menceritakan perjalanan hidup yang menika dari kubur dari lahir sampai mati ulang-ulang itu. Terus nanti apa-apa yang harus disiapkan. Terus bagaimana tua niki, bagaimana matinya dan keadaan husnul khatimah. Jadi nanti sampai ada program yaitu program 3S. 3S itu nanti lulus niku mati dalam keadaan husnul khatimah. Sampai tingkatan seperti itu. Mungkin yang pokok hubung saya kalian saya lali gitu. Pada bapak-bapak di pokok itu waktu mau buka puasa sekitar 25-an. 25-an ini kan andai kata dengan sebab pengajian bisa dadekake ahli surga wong 10 husnul khotimah mati dalam keadaan ucap la ilaha illallah kan ya untungnya akeh kan. Padahal ini pun mapan cuma saya mikir hari ini ditindaklanjuti habis Ramadan bagusin sepuh-sepuh. Patah bapak-bapak yang pokok. Jadi nanti mungkin pengajian kasepuhan menyongsong. Wow.